uji kinerja dulu sebelum uji pengetahuan ya. Nanti kalau sudah uji kinerja sudah terlaksana, baru nanti insya Allah akan ada briefing untuk uji pengetahuannya. Ya, sambil jalan akan ada briefing uji pengetahuan. Kita fokus di ya. Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, ya tadi ya bahwasanya UKMPI untuk uji kinerja, untuk ya uji kinerja ini ada dua yang dinilai. Itu yang pertama uji portofolio, yang kedua uji praktek pembelajaran. Nah, dalam portofolio yang pasti banyak hal, banyak berkas-berkas yang harus diupload ya. Kemudian untuk uji praktek pembelajaran, ini Bapak Ibu harus mengupload RPP lengkap, perangkat pembelajaran lengkap, yang mulai dari kuota promes seperti yang Bapak Ibu lakukan ketika PPL ya. Jadi harus lengkap semua perangkat pembelajaran, jangan ada yang tertinggal, harus dipastikan lengkap. Kemudian Bapak Ibu juga harus melaksanakan video praktek pembelajaran. Dan nanti akan ada penilaian dari dosen dan guru penguji. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin saya ingin jelaskan yang pertama terkait dengan uji portofolio. Kira-kira berkas apa saja sih yang harus Bapak Ibu persiapkan di uji portofolio ini ya? Nah, dalam uji portofolio Bapak Ibu yang dinilai itu adalah Bapak Ibu harus mencapai pembelajaran ke-7 atau CP ke-7. Ya, capai pembelajaran CP ke-7. Nah, di sini apa CP7 itu adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, kemudian ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan bahwasanya Bapak Ibu semuanya sudah menjadi guru. Ini kan PPG dalam jabatan, kemudian Bapak Ibu profesinya sebagai guru, ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus telah memiliki ya, penelitian dan publikasi, ya. Bapak Ibu yang pasti sebelum PPG ini sudah sering, ya, sudah pernah melaksanakan penelitian, ya, ataupun publikasi, menulis artikel, mengirimkan di jurnal, ya, baik itu jurnal internasional, nasional, kemudian telah melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, itu nanti bisa diupload Bapak Ibu ya. Sebelum PPG, kemudian ada refleksi diri, ada pencarian informasi baru, dan inovasi ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail ya, ada prestasi melalui kompetisi dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, jadi penilaian portofolio mencakup ini semua. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan penjelasan. Ada komponen utama, ada komponen pendukung Bapak Ibu ya. Dalam portofolio, dalam uji portofolio, ada komponen utama, ada komponen pendukung. Untuk komponen utama ada 4 komponen. Apa saja di sini? Yaitu yang pertama penelitian dan publikasi ilmiah. Di sini hasil kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang tugas keprofesian sebagai guru. Yang pasti harus relevan dengan bidang studi Bapak Ibu sebagai guru, misalnya guru PAI, maka juga penelitian dan publikasi ilmiah terkait dengan ke-PAI-an. Guru mata akidah akhlak, juga guru bahasa Arab, relevan. Kemudian ada refleksi diri. Refleksi diri merupakan upaya berpikir ulang pada guru secara mendalam, yang merefleksikan atas apa yang telah dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang pasti sudah melaksanakan pembelajaran bertahun lamanya, ya Bapak Ibu ya. Pasti sudah berpuluh-puluh tahun, ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang pasti sudah mengalami pengalaman-pengalaman mengajar, ya, sudah melaksanakan inovasi-inovasi pembelajaran dan sebagainya. Maka Bapak Ibu di sini diminta untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah Bapak Ibu lakukan, ya, terkait tugas pembelajaran. Baik itu mungkin Bapak Ibu mencoba menganalisis masalah, mencoba untuk menemukan solusi dan dampak dalam pembelajaran. Nah, ini ya. Kemudian nanti akan lebih detail Bapak Ibu ya. Kemudian ada pencarian informasi dan pengetahuan baru. Nah, selama Bapak Ibu mengajar, selama Bapak Ibu menjadi guru, Bapak Ibu yang pasti juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kualitas diri Bapak Ibu sebagai guru, meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu sebagai guru, ya, meningkatkan keprofesionalan Bapak Ibu sebagai guru, ya,
melalui webinar, seminar, karya, BIMTEK, pelatihan, teknologi dan sebagainya. Itu pasti Bapak Ibu lakukan. Tidak mungkin, saya yakin tidak akan ada yang tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar dan sebagainya. Nah, ini mohon dikumpulkan, diupload semuanya. Kemudian ada karya inovasi, ya. Bapak Ibu selama mengajar sebelum PPG, Bapak Ibu pasti sudah sering, apalagi ketika pandemi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sering membuat video sumber belajar. Kan selama pandemi Bapak Ibu tidak bisa bertatap muka langsung ya, secara luring dengan siswanya di kelas, sehingga Bapak Ibu dituntut untuk menerapkan pembelajaran secara daring. Nah, di situ Bapak Ibu mencoba melakukan inovasi-inovasi, membuat video pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran dan sebagainya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu membuat modul yang bisa di-share ke siswa. Ya. Nah, ini bisa jadikan karya inovasi. Ya, karena tujuannya kan pasti untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan atau kualitas pembelajaran pada saat pandemi misalnya. Ya, tidak hanya masa pandemi Bapak Ibu ya, karena ini nanti 3 tahun terakhir ya bisa diakui untuk portofolio. Nah, tadi 4 komponen utama. Terus ada komponen pendukung Bapak Ibu. Kalau komponen pendukung istilahnya tidak wajib ada Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada ya harus diupload, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Misalnya berprestasi melalui kompetisi. Ya, saya rasa kalau berprestasi, misalnya lomba, memenangkan lomba atau apa, prestasi apa itu kan tidak semua orang ya Bapak Ibu ya. Makanya dikatakan informasi atau komponen pendukung bisa Bapak Ibu upload kalau misalnya ada. Tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, di sini juga ada pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Kalau saya rasa kalau pengabdian pada masyarakat, insya Allah Bapak Ibu juga sudah terlalu sering ya, sudah selalu melaksanakan PKM, pengabdian ya, kepada masyarakat. Nah, ini saya rasa komponen pendukung ini kalau misalnya Bapak Ibu belum punya, dimaksimalkan di komponen utama. Ya, mohon dimaksimalkan di komponen utama karena yang pasti komponen utama itu sangat berkaitan dengan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Insya Allah semuanya ada ya. Dan harus ada. Nah, ini Bapak Ibu ya, apa saja yang perlu dipersiapkan di sini, misalnya di penelitian dan publikasi sebagai komponen utama, Bapak Ibu harus mempunyai laporan penelitian. Kalau Bapak Ibu laksanakan PTK ya, sebelum PPG. Ya, sekali lagi sebelum PPG saya garis bawahi. Ketika Bapak Ibu mempunyai laporan penelitian ketika Bapak Ibu misalnya per semester melaksanakan penelitian tindakan kelas, terkait permasalahan-permasalahan di kelas, dan dijadikan penelitian luar biasa. Ini buktinya harus ada Bapak Ibu ya. Tidak hanya sekedar menyampaikan bahwasanya telah melaksanakan PTK, tapi harus ada laporan penelitiannya. Atau Bapak Ibu juga memiliki artikel yang telah diseminarkan, misalnya Bapak Ibu mengikuti seminar, ya, konferensi nasional, internasional. Nah, ini Bapak Ibu sudah pernah menyeminarkan atau pernah dibahas di forum ilmiah, itu boleh dibuat juga ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu juga pernah mengajukan atau mensubmit artikel-artikel di jurnal ilmiah, baik itu terakreditasi maupun tidak, itu diakui Bapak Ibu. Meskipun tidak terakreditasi, ya, tetap diakui. Seakan sekarang cari data-data itu, ya, dibongkar kembali ya, arsip-arsip Bapak Ibu dibongkar semuanya, baik yang berupa hard copy, soft copy, ya, dicari semuanya, dikumpulkan untuk persiapan KMPPG portofolionya. Nah, di sini Bapak Ibu ya ada tanda merah, ada tulisan merah di situ ya, tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Apa itu yang tidak dapat dimasukkan? Yaitu skripsi, tesis, disertasi, ataupun makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik sebagai mahasiswa studi lanjut. Ketika Bapak Ibu kuliah, Bapak Ibu punya makalah, itu jadi boleh diupload. Ya, tidak boleh diupload. Atau skripsi, tesis, disertasi tidak boleh diupload. Kemudian refleksi diri Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan refleksi diri ini apa sih? Terus bagaimana yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah,
Bapak Ibu nanti di aplikasi itu, Bapak Ibu mencoba menarasikan, ya, mendeskripsikan, menceritakan, ya, tentang proses perbaikan kinerja yang telah Bapak Ibu lakukan secara terus-menerus dalam pengembangan. Misalnya, Bapak Ibu di sini telah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran pada khususnya ya. Kemudian Bapak Ibu telah, misalnya Bapak Ibu telah melaksanakan penelitian, telah melaksanakan PTK. Nah, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan, menceritakan ya, pengalaman Bapak Ibu selama mungkin Bapak Ibu menemukan masalah-masalah, kemudian Bapak Ibu mencoba mencari solusi terkait masalah yang di kelas, yang Bapak Ibu alami di kelas dengan melakukan penelitian, sehingga Bapak Ibu menghasilkan sebuah karya penelitian PTK itu sendiri. Nah, ini bisa dideskripsikan Bapak Ibu, direfleksi diri. Jadi apapun yang Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mengupload di karya inovasi ya, Bapak Ibu sudah mengupload membuat video sumber belajar, Bapak Ibu sudah membuat media pembelajaran IT, apapun itu ya, itu bisa Bapak Ibu deskripsikan di refleksi diri. Ya, apa saja yang Bapak Ibu upload di karya inovasi, di penelitian, ya, publikasi, itu bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai bahan refleksi diri. Ya. Secara otomatis ketika Bapak Ibu merefleksikan, juga Bapak Ibu upload buktinya, ya, buktinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya untuk refleksi diri. Kemudian, nah, mencari informasi baru, apa sih buktinya? Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan, ya. Seperti saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan, ya, DKKG misalnya, Bapak Ibu sering mengikuti pelatihan, mungkin lokakarya, seminar, webinar, konferensi, pokoknya kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan kualitas ya, peningkatan kualitas, peningkatan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru, ini silakan diupload semuanya. Ya, silakan diupload semuanya sebanyak-banyaknya ya, karena ini termasuk komponen utama. Ketika komponen pendukung tidak terpenuhi, maka usahakan memenuhi semaksimal mungkin untuk komponen utamanya ya. Ini juga termasuk mencari informasi baru ketika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, piagam ya, itu juga bisa dijadikan sebagai bukti ya. Bapak Ibu sebagai pemakalah misalnya Bapak Ibu melakukan presentasi di seminar, di konferensi, maka Bapak Ibu bisa, itu nilainya besar Bapak Ibu ya, referensi pemakalah itu nilainya sangat besar. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload sertifikat sebagai pemakalah atau non pemakalah. Kemudian kalau pemakalah maka harus dibuktikan dengan makalahnya, harus dilampirkan makalahnya ya. Nah, ini seperti saya sampaikan, ada kegiatan MGMP, KKG, ya, atau sebagai trainer dan sebagainya, itu bisa diupload. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di sini mempunyai karya sesuai dengan profesi Bapak Ibu ya, pastinya ya, karya ini tidak asal karya, tapi harus sesuaikan dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru, sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Nah, karya-karya ini harus dilengkapi dengan bukti fakta integritas. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Syahrul ya terkait teknisnya, dan ditantangani oleh mahasiswa masing-masing Bapak Ibu ya, dan harus bermaterai 10.000 ya, 10.000 materainya memang 10.000 ya, nggak ada 6.000 sekarang Bapak Ibu ya, 10.000. Kemudian ketika Bapak Ibu juga punya karya modul, Bapak Ibu ngajar sering modul, itu sangat membantu sekali ya. Nah, terkait dengan penilaian Bapak Ibu ya, seperti saya sampaikan, jadi karena ini sudah masuk pada ujian Bapak Ibu ya, uji kelulusan Bapak Ibu sebagai peserta PPG, jadi sudah tidak ada bimbingan lagi. Kalau kemarin ketika PPL, ketika lokakarya, ketika uji kompre, itu masih bisa konsultasi ke dosen, bisa ada feedback dari dosen, bisa ada bimbingan ketika teaching ya, ada bimbingan, ada arahan dari dosen, ada catatan-catatan dari dosen dan guru pamong untuk perbaikan. Tapi ketika sudah UKIN tidak lagi ada bimbingan Bapak Ibu, karena perkuliahan Bapak Ibu sudah tuntas di situ ya. Bapak Ibu di sini sudah mulai secara mandiri mempersiapkan segalanya, dan tugas dosen dan guru adalah menilai
ya menilai, dan yang pasti penilaiannya bersamaan dengan UKIN ya nanti ya. Jadi portofolio sama UKIN itu penilaiannya berbarengan. Ya. Yang pasti juga menggunakan rubrik penilaian yang telah ditentukan oleh panitia nasional. Nah ini Bapak Ibu ya, kira-kira pengumpulan portofolio seperti apa sih, atau kapan, mulai sejak kapan bisa dikumpulkan berkas-berkasnya ya, yang diakui, maksudnya berkas yang diakui itu mulai kapan, yaitu karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG ya. Ini mohon dijadikan catatan seperti sampaikan Pak Umam tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau ingin maksimal, ingin lulus, ayo ikuti aturan-aturan yang ada, ikuti panduan yang telah ditentukan. Nah di sini Bapak Ibu mohon ikuti ya selama 3 tahun terakhir sebelum jadi mahasiswa PPG itu semuanya dikumpulkan. Baik, saya mulai sekarang, mulai besok ya. Nah, semuanya. Atas Selasa Bapak Ibu sudah mulai mengumpulkan ya berkas-berkas itu, tinggal nanti mengupload. Kemudian karya 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi, kalau ini mohon maaf, kalau ini yang prajab ya, kalau ini yang darjab Bapak Ibu, yang darjab ini aturannya ini Bapak Ibu ya, ini yang prajab karena Bapak Ibu darjab mengikuti aturannya ini, karya selama 3 tahun terakhir sebelum jadi mahasiswa PPG. Nah ini Bapak Ibu ada contoh ya, sejelas ya, contoh refleksi diri ya. Jadi nanti ada seperti ini untuk formnya ya di aplikasi atau di aplikasi UKIN ya, UKIN-nya. Untuk portofolionya misalnya kita refleksi, melakukan refleksi pengembangan diri pada aspek lembaga kerja peserta didik. Bapak Ibu sudah pernah sudah membuat LKPD sebanyak-banyaknya sebelum PPG. Nah ini LKPD ini juga bisa jadikan bahan refleksi diri ya, bisa diupload di inovasi, juga bisa diupload di refleksi diri gitu Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu ketika refleksi diri harus dideskripsikan kenapa kok tiba-tiba Bapak Ibu mengembangkan LKPD, kemudian perbaikannya. Ya, ini saya baca Bapak Ibu ya. Selama ini LKPD yang saya buat itu menggunakan dokumen Word. Nah, pada saat luring, LKPD saya print dan dibagikan ke anak-anak. Ketika pembelajaran daring, LKPD saya kirimkan via WA ke anak-anak yang kesulitan, tidak bisa ngeprint, tidak punya laptop dan lain-lain. Anak-anak kesulitan mengisi LKPD. Beberapa anak tidak bisa bla 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 bla. Nah, perbaikannya setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan LKPD. Nah, dia sudah pernah ikuti pelatihan ya, yang dirasakan pada tanggal bla 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 bla, maka saya terangkan LKPD kepada anak lebih gampang. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada Bapak Ibu mencoba mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencoba di situ menjelaskan perbaikan yang Bapak Ibu lakukan, kemudian di sini tahunnya juga harus dijelaskan ya, ada sertifikat pelatihan, misalnya Bapak Ibu di sini ada sertifikat ya, maka Bapak Ibu melampirkan sertifikat pelatihannya. Dan di sini ada upload sertifikat dan screenshot LKPD-nya. Buktinya, harus ada buktinya Bapak Ibu, tidak sekedar melakukan refleksi ditulis di sini, tapi kalau tidak ada buktinya ya, kalau bahasa Arabnya mungkin wallah la amalalah ya. Selanjutnya, ini juga contoh, saya rasa bisa nanti. Pasti materi ini akan saya share Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu bisa jadikan acuan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu untuk karya penelitian dan publikasi. Ya. Di sini Bapak Ibu juga nanti bisa mengetahui skor-skornya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada panduan ya, ada panduan portofolio ya. Mungkin nanti Mas Haru juga bisa di-share ya, di-share di grup. Di sini untuk publikasi di jurnal internasional, skornya 3, publikasi di jurnal nasional, S1 dan S2, 0,5. Jadi Bapak Ibu sudah skornya ini otomatis, Bapak Ibu ya, ketika dosen dan guru penguji menilai di aplikasi UKIN atau PPG, itu secara otomatis muncul ketika kita misalnya dosen mengidentifikasi, oh ini ternyata masuk pada jurnal internasional, maka otomatis bisa menilai maksimal 3. Ya, 3. Tapi yang pasti dosen dan guru juga melihat bukti-buktinya Bapak Ibu ya, tidak sekedar Bapak Ibu di situ mendeskripsikan ada jurnal internasional, tapi ternyata buktinya tidak sesuai. Nah, ini ya secara tidak langsung tidak bisa dinilai, dosen dan guru penguji bingung menilainya bagaimana. Nah, mohon nanti disesuaikan, ikuti aturan yang ada. Itu trik-trik ya atau tips
tips-tips ya, tips bukan trik ya, tips yang diberikan oleh alumni batch 2 yang lulus tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah ada yang raise hand, luar biasa semangatnya Pak Abdul Rozak. Sabar Pak Abdul Rozak ya. Belum waktunya bertanya, nanti akan ada sesi pertanyaan yang diberikan oleh Bu Desi. Kemudian ini rubrik refleksi dirinya Bapak Ibu ya. Ya, memang untuk rubrik refleksi diri kenapa nilainya 0,5 karena kan memang sebenarnya ini yang sudah Bapak Ibu upload di di template-template yang lain ya, misalnya di pengembangan inovasi, kemudian publikasi dan penelitian. Namun tetap ini termasuk komponen utama, tetap harus diisi sebanyak-banyaknya. Ya, semakin banyak yang diupload, semakin maksimal nilainya. Ya. Karena nilainya ini juga nanti dikonversikan dengan nilai UKIN, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini ada pencarian informasi dan pengetahuan pada forum ilmiah. Nah, ini juga ada nilainya Bapak Ibu sebagai pembicara. Nilainya 1, ketika sebagai moderator, peserta materi 0,5 ketika konferensi internasional. Ya. Nah, ini sudah ada di sini ada karya sebenarnya konferensi regional itu 0,80, konferensi nasional sebagai pembicara 0,70. Ini sudah ada masing-masing ini ya rubrik penilaiannya atau komponen penilaiannya Bapak Ibu ya. Dia di sini ya ada diklat. Nah ini diklat kan otomatis yang dihitung per jamnya Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya hanya 30 jam sampai dengan 80 maka nilainya cuma 1. Kalau lebih dari 960 maka nilainya 15, luar biasa. Nah kan Bapak Ibu sebenarnya ini banyak ya sering ikuti pelatihan-pelatihan fungsional dan teknis. Ini kalau misalnya lebih dari 960 nilainya 15. Saya rasa itu ya untuk pengembangan pencarian informasi. Kemudian di sini ada inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah melaksanakan inovasi, melakukan karya teknologi kompleks, sederhana, kemudian anggota tim pengembangan penyusun, pedoman, soal, atau di sini menuliskan buku, modul, KPD, dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dimasukkan dan ini sudah ada komponen penilaiannya ya, poin-poin penilaiannya di sini. Nah, kalau untuk prestasi, ya, karena tadi konsep mendukung Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilikinya. Misalnya Bapak Ibu mengikuti kompetisi internasional, nasional, atau tingkat kecamatan yang pasti harus sesuaikan dengan bidang studi bidang Bapak Ibu ya sebagai profesi Bapak Ibu ya sebagai guru PAI, guru pasar dan sebagainya. Ini juga ada skornya Bapak Ibu. Saya rasa untuk skor-skor ini bisa Bapak Ibu panteli lagi ya, cek kembali ketika nanti sudah mulai mengupload sambil mengecek kembali ini apakah termasuk internasional. Misalnya di sini kepanitiaan ya untuk pengabdian pada masyarakat ya. Berperan aktif dalam kepanitiaan internasional, nasional, tingkat provinsi, kabupaten, ya, kecamatan, atau tingkat sekolah itu bisa diakui. Namun kalau tingkat sekolah memang agak rendah nilainya Bapak Ibu ya 0,2. Ya, selain ketua, kalau ketua 0,3. Nah, ini bisa identifikasi lagi ya dengan poin-poin atau skor masing-masing. Ini Bapak Ibu ya, batasan skor tiap komponen. Kalau melakukan penelitian aplikasi maksimum 4 ya. Kemudian di sini ada refleksi, ya mencari informasi, kemudian ya seperti yang saya sampaikan tadi ada 6 komponen Bapak Ibu ya. Ini skor maksimumnya 10. Bapak Ibu di sini coba kita analisis terhadap poin in portfolio. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi kan skor maksimum untuk penelitian dan publikasi itu maksimal 4. Nah, bisa maksimal ya kalau Bapak Ibu punya penelitian dan publikasi. Makanya Bapak Ibu harus dimaksimalkan. Ayo dicari, pasti punya Bapak Ibu, pasti punya. Saya yakin punya ya, dan harus punya. Jadi harus memiliki publikasi dan penelitian dan silakan ya, biar mendapatkan nilai maksimal 4.
Kemudian di sini ada mencari informasi baru tentang pembelajaran, penelitian, dan pengembangan inovasi. Ini juga bisa maksimal ketika Bapak Ibu mengupload atau aktif dalam kegiatan-kegiatan yang telah saya jelaskan tadi ya. Ayo Bapak Ibu dicari sebanyak-banyaknya ya. Kemudian karena ini memang termasuk komponen utama ya. Nah, terkait dengan hasil prestasi, memang kalau belum punya prestasi ya belum bisa maksimal, tidak apa-apa. Kalau memang tidak punya prestasi ya jangan diada-adakan Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu bisa memaksimalkan di komponen utamanya. Kalau di masyarakat saya rasa Bapak Ibu sudah sangat banyak sekali ya intinya ya. Nah, kemudian di sini juga refleksi diri ya. Ini pasti bisa maksimal ya. Bapak Ibu, saya rasa semuanya bisa maksimal kalau Bapak Ibu mempersiapkan secara dini ya. Seperti kata Pak Umar tadi juga jangan mendadak-dadak ketika melakukan tugasnya. Karena sekarang sudah Bapak Ibu sudah selesai perkuliahan PPG-nya sudah selesai Bapak Ibu ya. PPL sudah berakhir kemarin hari apa Bapak Ibu? Ya. Sabtu ya. Nah ini Bapak Ibu Bapak Ibu sudah bisa maksimal mempersiapkan UKM PPG-nya dan harus itu. Nah ini Bapak Ibu ya skor akhir portofolio. Jadi jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilai ya baik dosen uji itu kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang sekarang 0 sampai 100. Jadi otomatis ini otomatis nanti di aplikasi Bapak Ibu. Jadi dosen sebenarnya tidak mengubah nilai portofolio dan sebagainya, cuma menilai sesuai dengan ini ya ketentuan. Ya, di situ nanti otomatis terkonversikan. Kemudian nanti juga terkonversikan dengan nilai UKIN. Ya, dari aplikasi sudah otomatis ini Bapak Ibu ya. Ini nilai UKIN 6 kali skor praktek pembelajaran plus nilai portofolio. Jadi memang dibagi 7 ini. Jadi ini tidak dinilai dihitung secara manual oleh dosen dan penguji karena otomatis terkonversi di aplikasi. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu ya terkait dengan fakta integritas. Nanti juga ini contohnya Bapak Ibu ya harus ditulis semuanya ya nama produk yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu miliki, kemudian tentunya apa, misalnya ada modul, LKPD, video pembelajaran, tahunnya ditulis di sini, kemudian terus ditandatangani dan bermaterai. Ini contohnya masih materi 6.000 ya, ini contohnya masih 2021, Bapak Ibu sekarang harus minimal 10.000 ya materinya. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan apa saja sih. Kemarin sebenarnya banyak yang jawab saya. Bu, portofolio apa saja yang kita siapkan. Nah, disinilah jawabannya ya Bapak Ibu. Ya maaf kemarin saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah, saya rasa lebih baik saya jelaskan lebih detail di sini. Nah, Bapak Ibu yang kemarin sempat bertanya via Japri, ya mohon sekarang sudah tahu jawabannya, silakan dipersiapkan secara maksimal. Ya. Kemudian untuk uji kinerja praktek pembelajaran, ya, UKIN. Ini tidak jauh berbeda ketika Bapak Ibu mempersiapkan pada satu PPL, Bapak Ibu ya, pada satu PPL. Nah, Bapak Ibu sebenarnya instrumen UKIN praktek pembelajaran itu mengacu pada 7 CPL, profesionalisme dalam pelaksanaan pembelajaran. Yaitu Bapak Ibu yang pastikan ketika uji kinerja itu melaksanakan praktek pembelajaran dimulai pendahuluan, inti dan penutup, itu pasti ya. Terkait dengan tata tertib pelaksanaan uji kinerja, seperti yang sampaikan tadi Pak Umar ya Pak Ibu ya, sharingnya Pak Umar tadi kan bagian awal video peserta harus memperkenalkan diri ya, dan menunjukkan kartu peserta. Ya, harus ada perkenalan diri ya, sebagai peserta UKIN, ya, rumah apa dan sebagainya, kemudian menunjukkan kartu pesertanya. Nah, ditampilkan di sini di videonya harus ada seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan, Bapak Ibu ya.
Misalkan praktek belajar pakai sempat, dan mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin di sini ada yang pakai cadar, karena kan ketika praktek itu kan tidak hanya sekedar nilai cara mengajarnya saja, tapi juga dinilai terkait dengan performan Bapak Ibu sebagai guru ketika mengajar, kesamaptaan. Ya, di situ ada seperti Bapak Ibu ketahui ya, waktu PPL Bapak Ibu ya, yang dinilai apa saja. Jadi kewibawaan, terus ekspresi Bapak Ibu ketika mengajar, wajahnya, keceriaannya, kecerahannya dan sebagainya itu dinilai Bapak Ibu. Jadi mohon ketika praktik pembelajaran, ya, mungkin misalnya pakai masker itu mohon dilepas, ya, mohon dilepas, karena ini juga masuk penilaian. Dan pakainya rapi dan sopan. Pasti pakai formal Bapak Ibu ya, jangan pakai kaos ya. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Kemudian video pembelajaran mungkin dibuat setelah pelaksanaan, ya tadi Pak Umam juga menyampaikan Bapak Ibu ya pengalamannya ya, jangan menggunakan video pada saat PPL. Itu sangat fatal, karena ketika ketahuan nanti malah naudzubillah ya. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya lulus di UKIN ini, dan P terutama ya, semuanya UKIN dan P semuanya lulus. Jadi mohon ikuti aturan yang ada, seperti yang saya katakan, ikuti aturan yang ada kalau ingin maksimal. Ya. Nah, ini jadi setelah melaksanakan PPL dengan rangka waktu real perekaman, tanggal, bulan dan jam. Nanti akan saya share juga jadwal kapan Bapak Ibu melaksanakan PPL, melaksanakan UKIN-nya, melaksanakan uji kinerjanya. Itu ada tanggal-tanggal tertentu Bapak Ibu ya. Ini juga selanjutnya UKIN praktek ini dilaksanakan dalam konteks kelas real teaching di sekolah madrasah Bapak Ibu, bukan secara daring. Misalnya, Bu ternyata sekolah saya masih libur, misalnya, tapi nggak ada ya, sudah masuk semua Bapak Ibu ya, sudah mulai masuk semua sekolahnya, jadi tidak ada alasan libur. PPL pun kemarin ketika libur itu tetap harus praktek, harus mendatangkan siswa. Nah ini Bapak Ibu karena sudah masuk, ini harus juga dimaksimalkan. Siswanya juga sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas, dengan hanya karena kemarin PPL 10 siswa, akhirnya Bapak Ibu cuma mendatangkan siswa, jangan maksimalkan ya, maksimalkan, karena ini sudah penilaian kelulusan Bapak Ibu ya. Kemudian pelaksanaan UKIN ya, yang pasti dikondisikan oleh RPT Penyelenggara tempat di sekolah madrasah asal peserta ya. Jadi Bapak Ibu praktek di sekolah masing-masing ya. Kemudian perangkat belajarannya merupakan materi baru yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada saat UKIN. Nah, saya sampai berkali-kali menyampaikan bahwasanya untuk UKIN itu perangkat belajarannya juga baru, videonya juga baru. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya kemarin, maaf mungkin ada yang merasa di sini saya tidak menyebutkan nama, pengalaman saya mengajar PPL kemarin, ada yang perangkat belajarannya tidak lengkap. Padahal kan sudah sampaikan berkali-kali harus lengkap Bapak Ibu, mulai prota promas, RPP, kemudian bahan ajar, media IT, berbasis IT, ada evaluasi pembelajaran, ada LKPD, semuanya harus lengkap. Ya, nanti ketika PPL kemarin masih ada kemafuan ya, masih ada kemudahan. Tapi kalau di UKIN jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya, jangan sampai terjadi itu. Saya mohon Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mendapatkan yang maksimal, jadi saya mohon ikuti aturan yang ada. Di-upload semua berkas lengkap, jangan ada yang asal-asalan. Dia persiapan dengan maksimal. Jadi semuanya bukan RPP saja, tapi lengkap. Kemudian peserta melaksanakan UKIN sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, peserta harus membuat video dan menyiapkan tautannya. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, menyiapkan tautan. Ini juga harus benar-benar diperhatikan. Mungkin Pak Saru juga akan menjelaskan teknisnya ya. Saya rasa ini Pak Saru lebih detail untuk menjelaskan bagaimana teknis mengupload video. Ya. Kemudian ada lembar penilaian. Lembar penilaian itu tidak jauh berbeda dengan rubrik penilaian yang kami share waktu
waktu PPL. Ya, waktu PPL. Kami sudah men-share rubrik dengan RPP maupun PP, dan itulah ya rubrik yang digunakan pada saat UKIN. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan ya, apa yang perlu disiapkan untuk UKIN ini, karena sudah tahu ya rubrik penilaiannya, sehingga Bapak Ibu bisa memaksimalkan yang dipersiapkan, sehingga nanti hasilnya juga maksimal, nilainya juga maksimal. Ini Bapak Ibu ya, tugas Bapak Ibu semuanya ya, ketika ini ya, Bapak Ibu harus mengunggah RPP lengkap. Bahasa RPP ini jangan dinilai RPP saja, tapi RPP lengkap, sekali lagi RPP lengkap, mulai protokol sampai akhir ya, ke dalam sistem UKIN. Kemudian Bapak Ibu, praktek pembelajaran dalam durasi 2 JP, satu kali pertemuan 2 JP, ya, kalau PAUD atau PK menyesuaikan, tapi sesuai jadwal UKIN, ya, harus sesuai jadwal UKIN, ya, nanti akan saya jelaskan jadwalnya juga, sudah saya siapkan. Kemudian peserta merekam praktek pembelajaran, ya, dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30-40 menit. Jadi Bapak Ibu ketika praktek jangan lupa merekam, memperkenalkan diri dulu, kemudian merekam praktek pembelajarannya, mulai kegiatan pendahuluan sampai inti dan akhir, tutup, dan mengeditnya seperti kemarin ya Bapak Ibu yang rasa sudah pengalaman ya kemarin ya, mengedit, memberikan surat memberikan keterangan tertulis di video, baik itu mulai langkah-langkah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, itu dikasih keterangan tertulis oleh bahkan mengucapkan salam, ya, kemudian berdoa bersama, melakukan motivasi, persepsi, kemudian kegiatan inti di situ ada, bisa sampaikan berkali-kali ya, ada penerapan pendekatan saintifik. Kemudian di situ Bapak Ibu juga menerapkan sintaks dari model pembelajaran, kasih keterangan Bapak Ibu. Ketika di situ proses mengamati, kemudian di situ juga Bapak Ibu juga melaksanakan sintaks dari model belajar. Misalnya discover learning, ini ya ada kegiatan stimulus, memberikan stimulus discover learning Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu dikasih tulisan, memberikan stimulus dan sebagainya. Itu harus dikasih keterangan tertulis terkait kegiatan intinya maupun kegiatan penutup, yang melakukan refleksi, kesimpulan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu membuat link video pembelajaran dan pastikan bahwa tautan dapat diakses. Ini yang terpenting Bapak Ibu ya, dapat diakses. Karena kita sudah seringkali menyampaikan waktu briefing, Bapak Ibu jangan lupa pastikan link bisa diakses. Tapi ketika sudah proses penilaian, masih banyak laporan dari dosen dan guru penguji, linknya tidak bisa diakses. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, dosen dan guru penguji tidak bisa menilai. Padahal waktunya cuma hanya satu hari, jam 7 sampai jam 5 sore atas nilainya. Nah, kalau Bapak Ibu dosen dan guru penguji tidak bisa menilai. Nah, indikasinya apa Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada nilainya, jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Mohon dipastikan tautan bisa diakses. Pastikan. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengunggah fakta integritas bermaterai ya, dengan form yang telah tersedia. Kemudian RPP, portofolio, video pembelajaran, dan pakai dasar diunggah selambat-lambatnya. Sebelum nanti ada jadwalnya, jadwal pengunggahan juga ada nanti, sesuaikan jadwal Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat. Dan saya berharap Bapak Ibu ya, berharap ketika upload itu jangan menunggu detik-detik terakhir. Ini yang membuat kami galau juga Bapak Ibu, terutama Pak Syahrul. Ya, Pak Syahrul ini luar biasa Bapak Ibu ya, pengorbanannya buat Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa menampingi Bapak Ibu ya. Tapi jangan malah nanti diingatin sama Pak Syahrul. Santai saja, jangan Bapak Ibu ya, jangan nunggu diingatkan, kasih Pak Syahrul ya. Jadi Bapak Ibu mohon lebih awal mengupload semua berkasnya. Jadi karena apa Bapak Ibu? Kalau kami juga galau ketika ada yang belum mengupload, kita akhirnya bergerilya. Saya dan Pak Syahrul dan teman-teman tim IT terutama ya, ada Pak Desi juga di sini, Pak Anis, itu bergerilya Bapak Ibu menghubungi peserta untuk segera mengupload. Nah, ini saya mohon Bapak Ibu ya kerjasamanya, ya, karena ini kan semuanya kembali ke Bapak Ibu sendiri ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mensukseskan Bapak Ibu ya, kembalinya bukan ke kami tapi ke Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya
maksimalkan, jangan menunggu detik-detik terakhir untuk mengupload. Karena kalau sudah detik terakhir waktunya, karena kalau sudah jam 12 malam, ya, ketika Bapak Ibu terlambat, ya udah tidak bisa. Ini pengalaman yang batch 1 kemarin Bapak Ibu. Ya, kalau batch 2 alhamdulillah semuanya lulus UPIN ya. Meskipun nanti meskipun di UP ada yang lulus dari UPIN-nya karena memang sudah mengikuti prosedur yang ada, insya Allah lulus Bapak Ibu. Intinya memang mengikuti prosedur yang ada, insya Allah lulus. Nah ini ternyata di batch 1 itu ada yang terlambat mengupload. Kurang 1 detik saja Bapak Ibu, 1 menit atau 1 detik aja. Jam berakhir jam 12 jam 12 malam berakhir, sudah tidak dikasih kesempatan lagi. Kita sudah melobi ke tim panitia nasional, sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak diberikan waktu lagi, tidak diberikan ini lagi ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai itu terjadi sehingga akhirnya tidak lulus Bapak Ibu, akhirnya tidak lulus dan mengulang di batch 2 kemarin. Ya, Anda batch 2 lulus karena sudah mengikuti prosedur, tidak lulus. Nah Bapak Ibu mohon ikuti prosedur yang ada, jangan reha-reha, jangan meremehkan Bapak Ibu karena ini untuk kesuksesan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini juga penting, ruang lingkup penilaian UKIN apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk agar nilai UKIN-nya maksimal atau optimal ya. Ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Ya pasti Bapak Ibu kan melaksanakan kegiatan pendahuluan, inti dan bentuk. Nah untuk melihat ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran pastinya melalui keterangan tertulis Bapak Ibu, keterangan tertulis di video. Kan seringkali saya karena juga selaku penguji Bapak Ibu ya, penguji UKIN, seringkali malah hasil video di UKIN itu lebih jelek ya, lebih rendah dibandingkan pada saat PPL. Tidak ada keterangan tertulis sama sekali. Ya Allah, saya itu sedih Bapak Ibu. Kenapa kok malah ketika UKIN malah meremehkan, ketika PPL maksimal, keterangan tertulis lengkap dari awal sampai akhir, UKIN malah tidak ada sama sekali. Jadi karena apa? Karena gopoh, tergesa-gesa. Nah itu akhirnya ketika tergesa-gesa, akhirnya itu tadi asal-asalan diupload. Penting ada uploadannya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon, ayo dimaksimalkan. Jadi mohon dikasih keterangan tertulis lengkap. Seperti saya sampaikan tadi ya. Kemudian keselesaian proses pembelajaran dengan FPP, nah, ini pasti juga harus sesuai Bapak Ibu, jangan karena dosen dan guru penguji juga menyesuaikan. Pasti ketika Bapak Ibu melakukan praktek juga dilihat FPP-nya disesuaikan. Kemudian penguasaan bahan ajar, saya rasa kalau penguasaan bahan ajar karena Bapak Ibu mengajar itu sesuai dengan kompetensi masing-masing ya. Yang pasti ketika sebagai guru PKMI, ya otomatis semua hafal kan. Jangan blank atau dalam artian kosongan, hanya sekedar mengajar, tidak ada medianya, jangan sampai terjadi perlakuan yang tepat kepada siswa, ya. Juga perilaku yang, kalau misalnya ada siswa yang nyeleneh gitu ya, maka Bapak Ibu memberikan perlakuan yang tepat, itu juga penilaiannya bagus, ya. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran, itu juga harus muncul di videonya ya. Nah ini Bapak Ibu pelanggaran dan sanksi peserta. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Jadi ada sanksinya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan pelanggaran, pasti ada sanksinya. Nah saya yakin Bapak Ibu tidak akan melakukan ini semua ya. Misalnya ringan di sini, peserta tidak menunjukkan identitas atau video. Ini termasuk sanksi pelanggaran ringan ya. Jadi saya mohon ketika video itu harus ada pengenalan atau menunjukkan identitas ya atau ini ya, kartu pesertanya ya. Nah, maka Bapak Ibu harus menentangin berita acara pelanggaran. Jadi, kemudian sedang, masuk pelanggaran sedang, melanggar tata tertib ujian. Tadi saya jelaskan tata tertibnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus kalau sanksinya adalah Bapak Ibu harus membuat pernyataan. Bapak Ibu menandatangani berita acara pelanggaran. Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus. Jangan sampai terjadi kata-kata tidak lulus ini ya. Dan bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya. Meskipun ada kesempatan bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya, tapi saya rasa Bapak Ibu harus lulus di fast taker-nya. Jangan jadi retaker, ya. Jangan jadi retaker. Kemudian untuk berat, ya, melakukan kecurangan. Nah, Bapak Ibu apa saja kecurangan apa saja, ya. Saya rasa. Kemudian Bapak Ibu harus di sini untuk sanksinya membuat pernyataan, menandatangani berita acara, dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti uji kompetensi pada satu periode uji berikutnya.
Jangan sampai, saya rasa ini tidak akan terjadi ketika Bapak Ibu mengikuti prosedur yang ada, aturan yang ada. Untuk kelulusan UKM PPG, itu UKIN maupun UP, ya. Ini kelulusan UKM PPG ditentukan oleh UKIN, lulusan UKIN dan UP. Ketika Bapak Ibu tidak lulus UP, maka hanya menolak UP. Ketika UKIN-nya lulus dan tidak lulus UP, maka hanya menolak UP-nya. Ya. Ketika lulus UP, tidak lulus UKIN, maka menolak UKIN-nya saja. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian, tapi semoga lulus semuanya ya. Kemudian UKM PPG menggunakan penilaian ya, dengan batas kelulusan nilai minimal 70 pada skala 0 sampai 100. Minimal 70 Bapak Ibu ya. Kelulusan UKM PPG ditetapkan pada tahapan Pleno. Jadi ada yang menentukan ada panitia nasional Bapak Ibu ya. Panitia nasional. Jadi Bapak Ibu silakan ya. Kemudian mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun. Nah ini Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semuanya jangan menjadi reteker, karena reteker kami masih banyak Bapak Ibu, kan sedih sekali ya, kami masih memiliki banyak reteker. Malah ada yang tahun 2018 pertama kali PPG 2018 itu masih banyak yang belum lulus Bapak Ibu, dan bisa dihitung Bapak Ibu ya, 2018 berarti sudah lebih dari 3 tahun Bapak Ibu ya. Sekarang 2023 malah ya, sudah lebih 3 tahun dianggap masa studi habis, karena ini kan dalam masa studinya kan 3 tahun. Nah yang 2018 itu dianggap masa studi habis, itu masih banyak yang belum lulus. Nah ini kan kebijakannya belum ada Bapak Ibu, diapakan ini belum tahu. Ya, makanya itu saya berharap untuk yang kita P3 Bapak Ibu ya, mohon dimaksimalkan. Semoga tidak menjadi reteker tapi fast taker yang lulus tepat waktu. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan ini ya, maaf. Nah, ini Bapak Ibu saya izin share screen dulu jadwal untuk UKIN dan UP Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mungkin nanti juga akan kami share jadwal UKIN-nya ini. Unggah portofolionya mulai tanggal 9 Bapak Ibu ya, 9 sampai 11 Januari. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Sekarang tanggal 4. Ya, tanggal 4. Masih ada berapa hari Bapak Ibu ya? 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ayo Bapak Ibu dimaksimalkan pengunggahan berkas-berkasnya dimaksimalkan ya. Kemudian selanjutnya untuk UKIN praktek pembelajaran, saya tertawa karena ini saya foto ini, saya sampai merem-merem, seriusnya banyak. Ya, ini tanggal uji UKIN praktek pembelajaran real dan perekaman video pembelajaran itu tanggal 12-13 Januari. Jadi Bapak Ibu, untuk RPP yang disiapkan Bapak Ibu itu RPP yang sesuaikan dengan KD atau materi yang berjalan pada tanggal 12-13 Januari Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, acuan patokan Bapak Ibu untuk mempersiapkan RPP dan praktek pembelajarannya. Jadi yang pasti prakteknya antara tanggal 12 atau 13-nya. Kalau ini saya rasa lebih baik lebih awal. Usahakan Bapak Ibu sudah praktek tanggal 12. Jadi bisa diterapkan dari sekarang untuk RPP-nya ya, sesuai tanggal ini Bapak Ibu ya, 12-13 Januari. Berarti itu masuk materi keberapa Bapak Ibu ya untuk semester genap ya. Kemudian diunggahnya itu tanggal 15-16 Januari. Jadi Bapak Ibu setelah praktek 12-13 ini ada waktu 1 hari ya untuk mengedit videonya. 1 hari full. Makanya mohon maaf Bapak Ibu ya, meskipun Bapak Ibu banyak kegiatan di sekolah, mohon silakan izin ke kepala sekolah atau ke teman sejawat ya, guru-guru di sekolah untuk maksimalkan di persiapan KMPPG. Insya Allah kepala sekolah memahami. Apalagi di sini mungkin ada yang sudah menjadi kepala sekolah ya, menjadi kepala sekolah sebagai peserta juga. Nah ini saya rasa lebih mudah ya. Tidak perlu koordinasi dengan kepala sekolahnya. Jadi mohon dimaksimalkan
Karena memang batas untuk upload, untuk editing itu hanya 1 hari. Ya, waktunya tanggal 14-nya ya. Kemudian tanggal 15 sampai 16 ini waktunya mengunggah. Usahakan tanggal 15 sudah mengunggah semuanya Bapak Ibu. Mohon diusahakan tanggal 15 sudah mengunggah semuanya. Jangan menunggu detik-detik terakhir. Karena itu tadi Bapak Ibu, kalau sudah detik-detik terakhir kami yang galau. Padahal Bapak Ibu yang melaksanakan, Bapak Ibu yang ujian, kami ikut galau Bapak Ibu ya. Sedih kalau ada yang sampai terlambat. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian, penilaiannya dilaksanakan oleh dosen dan guru uji itu tanggal 18 sampai 22 Januari 2022. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon pasti dicek kembali ya tanggal-tanggal ini, jadikan acuan, nanti akan saya share di grup juga, jadikan acuan untuk in dan UP-nya ya. Maaf. Ini untuk UP-nya sebentar. Ini untuk UP-nya Bapak Ibu. Nah, ini untuk UP-nya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu melaksanakan UKIN, persiapan untuk UP. UP itu tanggal 22 sampai 24 Januari itu cetak ulang kartu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa mencetak ulang setelah daftar. Nanti kartunya dicetak ulang, ya kemudian di-upload ini untuk dan masuk grup virtual WAG. Jadi nanti Bapak Ibu kelompokkan ya di UP ini kelompokkan. Ya. Dan belum tentu mengikuti UP itu di Sunan Ampel. Bisa jadi Bapak Ibu untuk UP-nya bisa mengikuti kampus lain, tidak apa-apa. Maksudnya pengawasnya dari kampus lain, tidak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa laksanakan UP dengan maksimal dan penting ya. Bisa offline, bisa online. 22 sampai 24 Januari, kemudian Bapak Ibu harus pastikan masuk grup WA dan sesuai. Pastikan ketika masuk grup sudah sesuai dengan grupnya. Jangan asal masuk grup. Ketika sudah masuk grup, tanya di grup atau tanya ke admin grupnya ya. Admin itu masuk sebagai pengawas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk grup, di sebelah admin itu adalah pengawas ujiannya. Bapak Ibu bisa japri, tanya ke beliaunya, dipastikan Bapak Ibu sudah sesuai masuk grupnya, jangan sampai salah. Karena sering sekali terjadi masih salah masuk grup. Sampai pada saat pelaksanaan ujian, baru tahu kalau salah grup. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Kemudian yang pasti juga pengawas juga memastikan, misalnya Bapak Ibu memastikan nama-nama peserta yang masuk grup. Tapi Bapak Ibu juga harus prepare atau Bapak Ibu juga harus aktif, jangan menunggu konfirmasi dari pengawas ya. Kemudian tanggal 25, tanggal 26 Januari itu pendampingan instalasi software UP dari masing-masing pengawas pastinya ya. Bapak Ibu sudah masuk grup WA, nanti pengawas itu akan mendampingi mungkin melalui grup WA-nya ya, mendampingi Bapak Ibu dalam memastikan instalasi software UP-nya. Kemudian tanggal 27 Januari itu akan ada simulasi dan terakhir tanggal 8 dan 9 Januari pelaksanaan unsur utamanya adalah tanggal 28 29 antara ya, bisa jadi tanggal 28-nya atau tanggal 29 Januari-nya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya jadwalnya Bapak Ibu. Di sini ada mutu buat Bapak Ibu ya, ada motivasi sarana buat Bapak Ibu. Bapak Ibu sukses sudah ada di depan mata kita. Sudah ada di depan mata kita ya. Sudah di pelupuk mata kita Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu kita berjuang bersama-sama meraih kesuksesan itu ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Dekan sudah memberikan motivasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu. Pak Umam juga memberikan atau sharing pengalamannya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, saya rasa itu bisa jadikan acuan Bapak Ibu ya untuk mempersiapkan UKMPPG ini dengan maksimal. Jangan meremehkan, jangan asal-asalan. Ayo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar berikhtiar secara maksimal, memang tidak luput dari doa juga ya. Insya Allah berkat pertolongan Allah, berkat maunah Allah, berkat rahmat Allah, Bapak Ibu bisa mencapai kelulusan secara optimal di sini. Raihlah kesuksesan yang sudah di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya yakin pasti bisa dilakukan Bapak Ibu semuanya. Semoga, misalnya tadi Pak Dekan bilang pasti ada yang tidak lulus. Malah saya berharap semoga Bapak Ibu lulus 100%. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kun fayakun. Kalau saya malah seperti itu Bapak Ibu ya. Kun fayakun. Allah, kalau Allah sudah berkehendak,
Ketika Bapak Ibu sudah ikhtiar maksimal, berdoa secara maksimal, jangan lupa Bapak Ibu ya, selain berdoa, selain berikhtiar, mohon doa kepada orang tua. Kalau orang tua tidak ada, ayo Bapak Ibu sering-sering ini ya datang ke ini ya, minta doa kepada orang tua. Pasti insya Allah Bapak Ibu bisa melampaui ini semua ya, menjaga wajah kun fayakun. Insya Allah kalau memang Allah menakdirkan untuk lulus 100%, luar biasa itu harapan kami. Harapan Bapak Ibu juga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya juga kata malam, masih ada sesi kedua ya, Mas Sahru ya selaku untuk menjelaskan terkait teknis di aplikasi ya Bapak Ibu ya, ini ada cek ya Allah luluskan kami semua, amin, lulus 100%, amin ya Allah, amin ya Allah, juga doa ya. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun atas penjelasannya. Kita langsung saja ke Pak Syahru untuk melanjutkan penjelasan terkait dengan teknis dan sistem yang digunakan dalam UKM PPG. Bapak Ibu setelah Pak Syahru selesai, baru Bapak Ibu kita persilakan untuk bertanya hal-hal yang kurang dipahami. Oh ya, tadi banyak yang di chat, mohon maaf sebelum Pak Syahru beralih, tadi banyak yang di chat itu tahunnya 2023. Mohon maaf Bapak Ibu sebenarnya di slide-nya Bu Ainun itu tertulis 2023. Bapak Ibu yang membaca 2022 berarti mungkin kurang minum ya. Boleh minum dulu sambil menunggu Bapak Ibu minum dan Pak Syahru persiapan. Bapak Ibu juga boleh mengisi daftar hadir. Linknya sudah ada di chat. Ya, itu Bapak Ibu kurang minum sepertinya salah baca ya. 2023. Iya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kayaknya salah baca Bapak Ibu ya. Bukan salah tulis. Bapak Ibu yang salah baca karena Bapak Ibu kurang minum. Silakan minum sambil mengisi daftar hadir. Kami persilakan ke Pak Syahru untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi, Bu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah hampir larut malam ya, kita juga bukan hanya berasal dari daerah Jawa, tapi juga ada di daerah Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, yang berarti di sana juga sudah sudah larut malam. Jadi mungkin mohon maaf nanti kalau pemaparan saya ada bagian-bagian yang saya percepat dan tentunya tidak harapannya tidak mengurangi esensi dari penyampaian terkait teknis aplikasi yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat mengikuti UKM PPG. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja mohon izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi atau LMS yang Bapak Ibu akan gunakan pada saat UKM PPG itu sudah tidak sama lagi dengan aplikasi atau LMS yang Bapak Ibu gunakan selama proses pembelajaran. Nah, UKM PPG sendiri itu dipanitiai secara nasional oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga seluruh pengaturan dan setting aplikasi itu sepenuhnya ada di panitia nasional. Sehingga tadi Bu Ainun berapa kali mengingatkan soal waktu pengumpulan dan lain sebagainya, itu karena waktu
setting waktu pengumpulan dan lain sebagainya itu sudah di luar LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi berapa kali tadi diingatkan, karena ketika Bapak Ibu terlambat 1 detik saja itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kita juga di LPTK tidak bisa mengubah setting waktu dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasinya Bapak Ibu bisa akses di ukin.ukmppg.id. Nanti setelah Bapak Ibu masukkan link tersebut akan muncul halaman seperti ini. Untuk Bapak Ibu peserta, silakan dipastikan mengklik bagian peserta yang ada di atas ini. Pastikan yang berwarna biru adalah tulisan peserta, karena ini ada sebagai peserta dan juga ada sebagai penguji. Nah, untuk sebagai peserta, Bapak Ibu sekalian, silakan masukkan. Kalau di sini tulisannya UKG atau nomor peserta bagi retaker, karena ini kita menggunakan sistem yang sama dengan Kemendikbud. Kalau untuk Bapak Ibu sekalian, nanti silakan masukkan nomor akun yang ada atau yang biasa digunakan di LMS Space. Jadi nanti silakan Bapak Ibu masukkan. Untuk yang madrasah silakan masukkan NPK-nya. Untuk Bapak Ibu yang PAI silakan masukkan nomor akun siaganya. Kemudian masukkan tanggal lahir. Tanggal lahir Bapak Ibu sekalian, format tanggal lahir adalah tahun. Bapak Ibu bisa mencari nanti tanggal lahirnya atau mengetikkan di sini dengan format tahun, kemudian bulan, kemudian hari. Nah, nanti silakan dipilih, kemudian masukkan nomor KTP atau NIK. Nah, pastikan kemarin kami sudah minta untuk mengecek kembali seluruh data yang ada di LMS, karena data yang ada di LMS tersebut nanti yang akan menjadi yang di ekspor nanti yang sesuai dengan yang akan Bapak Ibu upload di sini atau masukkan di sini. Jadi kalau misalnya nanti masukkan nick-nya kok tidak bisa, coba dicek data di LMS-nya, barangkali pada saat mengecek data di LMS itu nick-nya keliru. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi ini barangkali nanti atau besok ada yang mencoba itu belum bisa, walaupun Bapak Ibu sudah masukkan itu belum bisa, itu karena memang belum dibuka Bapak Ibu sekalian. Nanti dibuka pada saat tanggal 9, yaitu tanggal di mana Bapak Ibu sudah mengupload portofolio. Jadi kalau misalnya ada besok yang mengisi datanya sudah sesuai, terus mengklik masuk, saya tidak bisa, itu karena memang belum dibuka Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah seluruh data dimasukkan dan sesuai, silakan klik masuk. Nanti Bapak Ibu sekalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dua Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bu Ainun tadi, ada dua komponen utama atau hal utama dalam uji kinerja, yaitu yang pertama ada portofolio, yang kedua ada pembelajaran. Nah, di mana portofolio ini tadi sudah disebutkan ada 6 komponen, di mana ada 4 komponen utama dan 2 komponen tambahan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita terlebih dahulu mencoba untuk kegiatan penelitian atau komponen penelitian. Nanti setelah Bapak Ibu klik akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dipastikan di bagian atas ini itu adalah nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sebelah kanan ada rubrik. Masing-masing komponen itu punya rubriknya masing-masing. Tadi sekilas sudah dibahas oleh Bu Ainun. Nah, nanti silahkan klik rubrik. Oke, klik rubrik, Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya tergantung dari kekuatan jaringan Bapak Ibu sekalian. Ada yang misalnya langsung muncul, ada yang tidak muncul. Kalau misalnya
masih belum muncul, silahkan klik open new tabs yang ada di bawah sini. Nanti akan terbuka di halaman lain, atau kalau misalnya ternyata masih lama, Bapak Ibu bisa klik download. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini belum. Nah, ini misalnya di bagian penelitian ada beberapa kegiatan yang Bapak Ibu bisa klaim sesuai dengan kegiatan yang pernah Bapak Ibu lakukan selama kurang lebih 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Nah, setelah melihat rubrik, atau mungkin terlebih dahulu Bapak Ibu bisa mendownload rubriknya, kami juga nanti akan men-share pedoman yang berisi rubrik. Jadi mungkin mulai besok Bapak Ibu sudah bisa memetakan dokumen-dokumen apa saja yang Bapak Ibu akan upload, sehingga nanti ketika tanggal 9 sudah dibuka, Bapak Ibu sudah bisa langsung memasukkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, untuk kegiatan penelitian, deskripsinya seperti ini Bapak Ibu, apa saja yang termasuk, ada laporan penelitian, artikel yang diseminarkan, kemudian juga bisa berupa tulisan ilmiah populer yang ada di koran, tabloid, ataupun yang ada di website, baik itu sifatnya lokal maupun regional, nasional, sampai dengan internasional. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya ini Bapak Ibu sekalian, yang relevan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Baik tulisan tersebut adalah tulisan yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri maupun dibuat bersama rekan sejawat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di awal di seluruh menu nanti akan tersedia menu fakta integritas. Jadi Bapak Ibu diminta mengupload fakta integritas. Baik Pak Ibu cukup membuat satu fakta integritas, nanti diupload di salah satu menu yang ada. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu, di kegiatan penelitian itu ada menu untuk upload fakta integritas, kemudian di menu refleksi juga ada. Tapi Bapak Ibu sekalian cukup mengupload satu kali saja. Jadi kalau misalnya di awal Bapak Ibu misalnya pertama kali mengerjakan kegiatan penelitian dan publikasi, silakan diupload dulu fakta integritasnya. Kalau Bapak Ibu belum mengupload fakta integritasnya, Bapak Ibu tidak bisa menguploadkan deskripsi maupun menambah dokumen. Jadi diupload dulu fakta integritasnya. Oke, silakan diklik. Kemudian silakan dipilih dokumennya, kemudian silakan disimpan. Nah, untuk fakta integritasnya nanti kami akan sharekan template-nya Bapak Ibu sekalian. Ini kami sudah buatkan, nanti tinggal Bapak Ibu sekalian mengisi sesuai dengan karya atau sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki, di mana nama ya sesuai dengan nama Bapak Ibu, NIM sesuai dengan NIM Bapak Ibu, mapel nanti Bapak Ibu masukkan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian, kemudian universitas silakan dimasukkan LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian bagian ini menyatakan bahwa di sini ada 3 komponen Bapak Ibu sekalian, ada karya. Karya ini adalah seluruh karya Bapak Ibu sekalian yang diupload di UPIN Portofolio. Jadi di sini adalah karya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi adalah karya, bukan misalnya bukan seluruh dokumen yang diupload di portofolio, tapi yang hanya berupa karya saja. Jadi misalnya seperti sertifikat, surat tugas, dan lain sebagainya, itu tidak perlu dimasukkan di sini. Nah, kemudian nama produknya Bapak Ibu sekalian nanti silahkan diisi sesuai dengan nama produk yang akan dinilaikan pada portofolio, misalnya laporan PTK atau jurnal
ilmiah dengan judul misalnya pengaruh bla 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 bla. Kemudian bentuknya apa Bapak Ibu sekalian? Bentuknya silakan misalnya Bapak Ibu mengupload jurnal ya ditulis jurnal, mengupload buku ditulis buku, laporan atau modul atau video dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada deskripsi peruntukan misalnya buku atau misalnya videonya itu digunakan pada kelas berapa atau misalnya laporan PTK-nya itu subjek penelitiannya itu untuk mapel apa dan kelas berapa. Nanti silahkan di deskripsinya silahkan disesuaikan dengan jenis produknya. Kemudian pada kolom bulan dan tahun pembuatan silahkan diisi Bapak Ibu sekalian produk atau karya tersebut dihasilkan tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Pastikan kembali bahwa yang diajukan adalah 3 tahun sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Kemarin mungkin ada yang masih ingat tanggal berapa mulainya, kalau tidak salah antara Agustus apa September ya. Jadi nanti sebelum misalnya Bapak Ibu sebagai misalnya Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG atau mengikuti kuliah perdana sebagai mahasiswa PPG, anggaplah tanggal 1 September misalnya. Berarti karya yang diklaimkan adalah karya mulai tanggal 31 Agustus 2022 ke belakang selama kurang lebih 3 tahun. Oke, kemudian yang bagian B ini Bapak Ibu sekalian adalah RPP. RPP yang Bapak Ibu gunakan pada saat melakukan praktik pembelajaran di UKIN pembelajaran. Jadi kalau bagian A ini adalah kaitannya dengan portofolio, maka bagian B dan C ini kaitannya dengan UKIN pembelajaran, di mana bagian B ini adalah RPP yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat tanggal pelaksanaan. Kalau tidak salah tadi tanggal 12 sampai 13 ya. Kemudian begitu pula dengan video praktik pembelajaran. Jadi nanti kalau bagian B itu judul RPP-nya apa, kemudian untuk bagian C menyatakan bahwa yang melaksanakan pembelajaran di video yang Bapak Ibu upload itu betul-betul adalah Bapak Ibu sendiri. Nanti silakan ditambahkan dengan judul videonya atau tema materi yang Bapak Ibu ajarkan pada saat praktik. Nah, kemudian nanti silahkan disesuaikan tanggalnya, daerahnya juga misalnya yang di Sidoarjo dibuat tanggal berapa, nanti dibuat misalnya tadi uploadnya tanggal 9, berarti silahkan nanti dibuat misalnya Surabaya 9 Januari 2023. Kemudian nanti silahkan diberikan materai 10.000 dan diberikan tanda tangan Bapak Ibu serta diberikan nama terang. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk gambaran dari fakta integritas. Jadi nanti mohon tidak ada lagi yang berbeda fakta integritasnya, atau mohon nanti tidak ada lagi yang bertanya fakta integritas itu seperti apa, karena kita sudah siapkan template-nya. Nanti kita share di grup Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu mengupload fakta integritas, sekali lagi saya ulangi, fakta integritas cukup diupload 1 kali saja. Jadi walaupun nanti ada model seperti ini di menu yang lain, itu kalau Bapak Ibu sudah mengupload di menu sebelumnya, silakan dilanjutkan mengisi deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan pada bagian ini adalah deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, nanti silakan Bapak Ibu berikan narasi singkat berupa karya-karya apa saja yang Bapak Ibu upload berkaitan dengan kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, nanti silakan bisa diberikan narasi seperti ini atau nanti di
membuat dengan narasi yang berbeda. Yang paling penting adalah pada deskripsi ini menjelaskan atau memuat seluruh karya yang Bapak Ibu nanti akan upload. Jadi misalnya kalau di sini dicontohkan ada beberapa, misalnya ada karya ilmiah populer atau artikel, kemudian terus ada karya ilmiah populer juga, kemudian biasanya kalau Bapak Ibu punya PTK juga dimasukkan ke sini. Intinya Bapak Ibu sekalian, di deskripsi ini nanti yang akan menjadi poin-poin yang ada di bawah sini. Berarti kalau Bapak Ibu menuliskan di sini ada 3, nanti di bawah sini ada 3 bagian kegiatan penelitian dan publikasi. Jika sudah selesai Bapak Ibu sekalian, silahkan klik simpan deskripsi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah menambahkan deskripsi, silahkan tambahkan kegiatan penelitian dan publikasi dengan mengklik tanda tambah ini Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ini tadi belum upload fakta integritas, jadi diingatkan untuk upload fakta integritas terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau sudah diupload Bapak Ibu sekalian akan muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin upload ulang, silahkan klik upload ulang. Kemudian jika ingin melihat, silahkan klik preview atau open new tab atau di download dulu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa file yang Bapak Ibu upload sudah sesuai. Nah, jika sudah Bapak Ibu kembali ke tambah kegiatan penelitian dan publikasi, kemudian akan muncul kolom seperti ini. Nanti silakan di bagian judul dimasukkan judul artikelnya, misalnya tentang artikel ilmiah atau tentang laporan PTK misalnya. Laporan PTK-nya judulnya apa? Nanti silakan penulisnya siapa, silakan dituliskan nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian silakan pilih jenisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa jenis, misalnya publikasi di jurnal internasional, di jurnal nasional, di jurnal ber-ISSN, kemudian sampai ke laporan PTK yang telah diseminarkan di sekolah, ataukah laporan PTK yang belum diseminarkan. Tentunya kedua komponen ini berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ternyata Bapak Ibu pernah melakukan seminar di sekolah Bapak Ibu untuk mempublikasikan hasil PTK Bapak Ibu, misalnya mengundang guru mapel lain atau mengundang mapel yang sama dengan Bapak Ibu untuk mendiseminasi hasil karya, nanti silakan berarti di laporannya nanti ada berita acara atau ada lembar yang menyatakan bahwa laporan PTK tersebut telah diseminarkan. Nah, silakan nanti untuk tempat publikasinya, kalau misalnya seperti ini, PTK-nya diseminarkan di sekolah, tempat publikasinya nanti nama sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya artikel karya ilmiah seperti jurnal, nanti nama penerbit jurnalnya apa. Kemudian bisa mungkin di nama jurnalnya, kemudian nama penerbit jurnalnya. Kemudian kalau misalnya tulisan karya ilmiah populer nanti nama media massanya apa atau nama web site-nya apa. Silakan disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian tahun terbit, edisi dan volume nanti silakan disesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi upload laporan PTK, berarti tahun terbitnya adalah tahun di mana Bapak Ibu melakukan penelitian dan setelah melakukan penelitian dan membukukan dalam bentuk laporan.
Oke, silakan kalau dia nanti jurnal, silakan dilengkapi edisi dan volumenya. Kalau misalnya bukan jurnal, berarti cukup tahunnya saja. Atau kalau misalnya majalah yang biasanya ada edisi dan volumenya, silakan ditambahkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk ke artikel atau laporan atau jurnal yang Bapak Ibu buat bersama dengan yang lain atau sendiri, nanti silahkan Bapak Ibu masukkan misalnya Bapak Ibu sebagai penulis beberapa, karena tadi penulis itu juga dinilai. Misalnya kalau Bapak Ibu sebagai penulis pertama, maka seluruh poin tersebut 100% untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya penulis kedua, hanya beberapa persen dari poin tersebut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai penulis pertama, nanti silahkan klik di sini. Satu dari, kalau hanya sendiri, berarti hanya satu dari satu. Kalau hanya sendiri. Kalau misalnya berdua, bertiga, dan terusnya, nanti silahkan masukkan sesuai dengan berapa jumlah orang atau tim yang terlibat dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bagian jenis berkas, di sini ada dua pilihan, ada dokumen file, ada tautan dalam bentuk tautan. Nah, kalau misalnya dokumen file, Bapak Ibu nanti silahkan langsung mengupload ke sini dengan catatan file yang diupload itu bisa berbentuk PDF, JPEG, Doc, Excel, kemudian ukurannya maksimal 5 MB. Jika lebih dari 5 MB, maka Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan tautan. Oke, pastikan tautan yang di share itu betul-betul sudah setting share-nya sudah diatur sedemikian rupa sehingga para penilai baik dosen maupun guru penguji bisa mengakses tautan Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah itu silakan Bapak Ibu klik simpan untuk men-save karya atau kegiatan penelitian dan publikasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini rubriknya Bapak Ibu sekalian. Oke, misalnya sebagai penulis nanti berapa persen dari poin yang di atas. Misalnya Bapak Ibu sekalian punya publikasi di jurnal internasional, itu kalau Bapak Ibu sendiri maka Bapak Ibu otomatis dapat 3 poin. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai penulis pertama dari 2 orang, jadi Bapak Ibu hanya mendapatkan 60% dari 3. Oke, jika sudah Bapak Ibu sekalian, nah jika sudah selesai, nanti silakan klik tambah untuk menambah. Kalau misalnya karyanya lebih dari 1, kalau misalnya karyanya hanya 1, Bapak Ibu sekali lagi setiap setelah mengupload dipastikan kembali dokumen yang diupload. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengklik berkas. Di sini ada 3 pilihan. Bapak Ibu bisa melihat kembali berkas yang Bapak Ibu upload, sehingga kalau masih terdapat kekeliruan, Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan. Nah, salah satu cara Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memastikan bahwa berkas tersebut bisa diakses atau tidak, Bapak Ibu bisa mengecek menggunakan media yang lain atau perangkat yang lain yang tidak terhubung dengan email yang Bapak Ibu gunakan di Google Drive, untuk memastikan bahwa email yang lain itu bisa mengakses berkas Bapak Ibu sekalian.
Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan penelitian dan publikasi. Kemudian untuk kegiatan refleksi, sama Bapak Ibu sekalian, di bagian atas ini juga ada rubrik. Kemudian ada pengertian dari kegiatan refleksi itu apa, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ainun. Kemudian silakan masukkan deskripsi kegiatannya sama seperti tadi. Kemudian silakan tambahkan kegiatan refleksi diri dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatannya judulnya apa? Misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan refleksi terhadap media pembelajaran yang digunakan, refleksi terhadap media pembelajaran. Silakan dituliskan refleksi terhadap media pembelajaran ini masuk di kategori mana? Perbaikan. Bapak Ibu mungkin bisa memberikan keterangan, misalnya Bapak Ibu mendapatkan inspirasi perbaikan itu dari mana? Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti workshop atau Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu punya ide untuk melakukan pengembangan. Nanti silakan dituliskan. Kemudian hasil pengembangannya seperti apa? Misalnya Bapak Ibu mengembangkan LKPD yang secara online, LKPD secara online nanti seperti apa, dan juga bisa memberikan sedikit mungkin klaim terhadap perbaikan atau solusi dari masalah yang Bapak Ibu paparkan di permasalahan. Kemudian nanti silakan dimasukkan di tahun dilaksanakan di tahun berapa, kemudian keterangannya apa? Keterangannya misalnya berkas yang diupload apa. Tadi kalau diberikan misalnya di permasalahan, di perbaikan tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu mendapatkan inspirasi tersebut dari mengikuti kegiatan seminar. Nanti di bagian sini silakan diberikan keterangan misalnya sertifikat seminar, dan Bapak Ibu misalnya memberikan refleksi terhadap LKPD, silakan ditambahkan dan LKPD. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan analisis terhadap hasil belajar dari siswa Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga bisa dimasukkan pada kegiatan refleksi. Nanti untuk keterangannya atau dokumen yang diupload bisa berupa hasil analisis atau nilai dari siswa Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin biasanya ada kegiatan penyertanya misalnya melakukan remedi dan lain sebagainya. Nanti silakan dimasukkan sesuai dengan kegiatan refleksi yang sudah dilakukan. Nah, tadi Bu Ainun memaparkan kalau dalam waktu 3 tahun terakhir, otomatis Bapak Ibu sebenarnya bisa memaksimalkan poin ini, karena selama 3 tahun terakhir Bapak Ibu setidaknya pernah melakukan salah satu dari bagian refleksi. Atau misalnya Bapak Ibu di poin publikasi tadi Bapak Ibu memasukkan PTK, berarti kan Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Nah, nanti di bagian jenis refleksinya silahkan melakukan refleksi pelaksanaan penelitian. Nanti yang diupload juga bisa laporan PTK-nya. Nah, sama seperti yang tadi Bapak Ibu silakan dipilih jenisnya dokumen file atau tautan YouTube. Sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk dokumennya, tautan linknya dipastikan sudah bisa diakses oleh orang lain. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, itu sekilas terkait refleksi diri. Kemudian kegiatan pencarian informasi baru, ini poinnya sama. Saya hanya menambah memberikan sedikit penjelasan terkait poin-poin yang ada di sini di pencarian informasi baru. Nanti
kegiatannya, misalnya seminar apa, kemudian silahkan dipilih jenis kegiatannya, misalnya Bapak Ibu punya apa ya, forum diskusi guru atau apa istilahnya, saya lupa. Kalau misalnya biasanya kan dilakukan setiap seminggu sekali, nah Bapak Ibu bisa melihat, kemudian atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang punya jam yang ada di sertifikatnya, silakan nanti dimasukkan atau silakan dipilih sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian penyelenggara perannya Bapak Ibu sebagai apa? Kalau sebagai pemakalah atau pembicara, itu selain sertifikat, itu Bapak Ibu diwajibkan juga mengupload makalah atau materi Bapak Ibu sekalian. Nah, tempatnya nanti silakan menyesuaikan, kemudian tingkatnya silakan menyesuaikan apakah lokal, nasional, ataupun internasional. Waktu pelaksanaannya silakan disesuaikan, kemudian jenis berkasnya silakan disesuaikan. Kalau sertifikat mau diupload juga bisa. Oke, kemudian selanjutnya adalah kegiatan yang menghasilkan inovasi. Oke, kalau untuk kegiatan yang menghasilkan inovasi, Bapak Ibu, kami sarankan untuk membaca rubriknya terlebih dahulu, sehingga untuk bagian-bagian, misalnya saya membuat LKS, LKS itu masuk di bagian mana? Nah, nanti silahkan dibaca rubriknya terlebih dahulu, karena di rubrik sudah ada penjelasan. Misalnya Bapak Ibu membuat media alat peraga, itu masuk di bagian yang mana. Nah, misalnya apa sih yang dimaksud dengan karya teknologi yang sifatnya kompleks. Nah, nanti diperhatikan, misalnya Bapak Ibu punya video, punya karya yang mana kalau dalam bentuk video berarti keseluruhannya itu lebih dari minimal dari 60 menit, kemudian kalau sederhana itu keseluruhannya minimal 30 menit. Oke, kemudian kalau sederhana itu berarti dia dimanfaatkan di tingkat sekolah. Kalau kompleks itu misalnya di level yang lebih tinggi, level misalnya masyarakat atau sekolah yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti ini silakan dibaca Bapak Ibu sekalian, ditentukan karya Bapak Ibu itu masuk ke kategori yang mana, sehingga nanti pada bagian sini ini ya, bagian jenis karya Bapak Ibu sudah bisa mengkategorikan yang mana. Ini ada banyak sekali, jadi silakan nanti karya saya itu masuk ke teknologi sederhana, kompleks kah, atau misalnya Bapak Ibu mengembangkan modul atau LKPD yang minimal 1 semester, jadi bukan LKPD 1 materi atau beberapa materi, tetapi digunakan misalnya selama 1 semester yang digunakan di sekolah Bapak Ibu atau di kecamatan Bapak Ibu, sekolah yang ada di kecamatan kabupaten Bapak Ibu, ataukah mungkin karya tersebut sudah digunakan secara nasional. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya percepat. Oke, untuk kegiatan kompetisi,
Oke, yang perlu dicatat di sini adalah prestasi dari Bapak Ibu sekalian ya, bukan Bapak Ibu sebagai pendamping lomba dan lain sebagainya, tetapi prestasi Bapak Ibu yang sekali lagi kalau tidak diklik edit nanti tidak bisa di input. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kami perlu untuk mengingatkan sekali lagi adalah mohon untuk segera mengupload dokumen ketika dokumen itu sudah Bapak Ibu miliki atau sudah selesai. Misalnya tadi Ibu Ainun menjelaskan waktu upload videonya itu tanggal 15 dan sampai tanggal 16 Januari misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki RPP atau RPP-nya jadi di tanggal 15, jadi silakan nanti tanggal 15 silakan diupload. Jangan menunggu atau jangan mengupload di akhir-akhir waktu karena kita tidak ada yang menjamin terkait jaringan, terkait listrik dan lain sebagainya. Karena sekali lagi keterlambatan waktu itu sudah tidak ada toleransi, apalagi pelaksanaan uploadnya itu diberikan waktu misalnya 2 hari, 3 hari, itu silakan betul-betul dimaksimalkan sebaik mungkin Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kami ingatkan kembali adalah link. Pastikan link yang diupload itu betul-betul sesuai, karena sudah tidak ada interaksi lagi Bapak Ibu antara penilai dengan yang dinilai. Kalau waktu PPL kemarin Bapak Ibu masih tahu dosen PPL-nya siapa, kemudian catatannya apa dan lain sebagainya. Nah, pada saat UKIN ini sudah tidak seperti itu, jadi penilai betul-betul langsung menilai jika ada yang tidak sesuai. Ada beberapa penilai yang mungkin konfirmasi ke kami, misalnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki. Ada juga yang karena mungkin waktu penilaiannya terbatas, ya di akhir-akhir sudah tidak memberikan feedback ke kami sehingga kami tidak bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi silahkan betul-betul dimanfaatkan waktunya. Apalagi terkait video pembelajaran Bapak Ibu sekalian, yang banyak sekali kemarin yang mengupload di akhir-akhir itu adalah video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memungkinkan misalnya tadi pembelajarannya dimulai tanggal 12 sampai tanggal 13, kalau memungkinkan segera laksanakan tanggal 12 sehingga di tanggal 13, 14 sampai 15 Bapak Ibu masih bisa atau masih punya waktu untuk mengedit dan juga masih punya waktu untuk mengupload ke YouTube. Karena pengalaman kemarin banyak yang terlambat itu karena uploadnya juga lama. Ada yang sampai setengah hari, ada yang sampai 3 jam, bahkan ada yang hampir 1 hari hanya untuk mengupload video di YouTube, karena yang akan Bapak Ibu kumpulkan adalah link video tersebut. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir terkait aplikasi nanti silahkan pelajari lagi, kami akan share terkait panduannya, atau kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrul atas penjelasannya. Temani kopi sambil ditemani dumpling, sambil ditemani wedang jahe, sambil ditemani cemilan-cemilan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, karena ini sudah cukup malam. Mungkin 1 termin saja 3 orang penanya ya. 1 termin 3 orang penanya. Dipersilahkan Pak Khairul Mustaqim. Pak Khairul Mustaqim. Ya, Assalamualaikum. Bisa diaktifkan kameranya Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
yang saya tanyakan untuk di portofolio itu untuk format RPP ataupun PTK, apakah itu menggunakan template seperti kemarin, template dari LPTK atau gimana? Mungkin sementara itu yang saya tanyakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairul Mustaqim ke Bu Muflihah. Bu Muflihah, Kota Pasuruan. Silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan untuk yang pertama, untuk RPP yang digunakan dalam pelaksanaan video pembelajaran nanti, ya, apakah ditentukan materinya itu pada semester genap atau pada semester ganjil? Itu yang pertama. Karena kemarin kan waktu PPL ditentukan pembelajaran yang dilakukan per tanggal tersebut gitu kan. Kemudian yang kedua, kegiatan apa itu yang tadi refleksi itu yang berkenaan dengan kegiatan KKG. Kalau misalkan bentar, saya buka dulu. Lupa tadi. Bagian apa itu tadi? Sebentar. Dan pencarian informasi. Iya, pencarian informasi untuk KKG Ibu. Kalau misalkan kegiatan yang lainnya itu kan ada sertifikatnya. Kalau misalkan KKG dalam tingkat kecamatan atau tingkat gugus itu kan tidak ada. Karena itu termasuk kegiatan rutinan, misalkan 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali seperti itu. Itu saja yang saya tanyakan. Untuk pembuktiannya kita lampirkan apa? Ampun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muflihah. Saya ke Pak Misbahul Munir. Silakan Pak Misbah. Halo, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama terkait dengan portofolio, yaitu masalah jurnal. Jadi disampaikan, kalau misalkan jurnal itu apakah harus dipublikasikan? Kalau misalkan ada jurnal yang tidak dipublikasikan, apakah itu boleh kita kirim ke atau boleh kita upload? Itu terkait dengan jurnal. Kemudian yang kedua terkait dengan pengabdian di masyarakat. Misalkan kegiatan misalkan ngajar pramuka, itu kan masuk ekstra ya, atau kegiatan-kegiatan yang tidak masuk pada kurikulum. Apakah di situ menggunakan SK apa cukup surat keterangan? Atau misalkan pengabdian masyarakat yang lain, misalkan di kegiatan di masjid misalkan, jadi takmir atau imam, apakah di situ menggunakan SK apa cukup surat keterangan dari takmirnya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Misbah. Saya persilahkan Bu Ainun dan Pak Syarul untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan format RPP dan PTK, lalu praktik pembelajarannya di semester genap atau ganjil, kemudian bukti pencarian informasi untuk kegiatan KKG itu seperti apa, kemudian terkait dengan jurnal, apakah harus dipublikasikan? Jika tidak dipublikasikan, apakah diperbolehkan untuk menjadi salah satu komponen portofolio? Terakhir terkait dengan PKM.
buktinya bagaimana untuk menerangkan bahwa kita teman-teman melakukan PKM. Dipersilakan Bu Ainun. Ya, terima kasih. Desi, saya mencoba untuk menjawab terkait dengan template RPP Bapak Ibu itu sudah disesuaikan. Nanti yang pasti untuk covernya ya akan kami ganti cover UKM PPG Bapak Ibu ya. Jadi kalau covernya cover pertama cover ini kan nanti kami sesuaikan dengan UKM PPG. Jadi bukan cover PPL tapi UKM PPG. Tapi yang pasti template yang kami buat mulai awal itu sebenarnya template yang kita sesuaikan dengan instrumen penilaian UKIN. Jadi Bapak Ibu template-nya tetap tidak berubah ya, template tetap tidak berubah. Namun untuk RPP isinya itu yang memang harus disesuaikan dengan jadwal. Terus terkait dengan jadwal tadi, kenapa kok dilaksanakan di semester 6 ya? Karena memang itu sudah aturan dari tim panitia nasional Bapak Ibu. Jadi jadwal UKM PPG, baik UKIN maupun UP itu bukan dari kami, ya. Bukan dari kami, tapi dari panitia nasional sudah ditentukan. Jadi memang harus diikuti, ya. Jadwal pelaksanaan di semester genap, ya memang harus semester genap. Dan sesuai dengan tanggalnya. Tanggalnya tadi tanggal antara 12-13 Bapak Ibu ya. Tanggal 12-13 Januari 2023, bukan 2022 ya. Jadi Bapak Ibu mohon nanti disesuaikan ya, karena kita sudah harus mengikuti aturan. Kemudian terkait dengan sebenarnya untuk terkait dengan berkas-berkas bukti-bukti ya mohon disesuaikan Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi KKK kan termasuk pencarian informasi ya, memang kaitannya dengan mengikuti pelatihan. Kalau misalnya rutinitas misalnya ada bukti dibuatkan sertifikat, malah itu lebih baik. Atau misalnya ada SK-nya, ada surat tugasnya dan sebagainya. Yang pasti harus ada buktinya, Bapak Ibu. Harus ada buktinya, tidak hanya sekedar bukti foto misalnya, bukan ya, tapi harus ada bukti berupa SK, sertifikat dan sebagainya. Kemudian dengan pengabdian masyarakat, saya rasa nanti bisa Bapak Ibu cek kembali. Mungkin juga nanti dijelaskan lebih detail mungkin sama Pak Syahru, mungkin Mas Syahru. Saya rasa Bapak Ibu bisa mengecek kembali untuk bukti-bukti yang bisa diupload itu sebenarnya sudah ada penjelasannya ya di panduan. Ya, tadi sudah saya share juga terkait dengan pengabdian masyarakat yang pasti ada SK atau sertifikat ya Pak bisa dijadikan bukti. Dan saya rasa itu ya yang bisa saya tambahkan. Mungkin saya tambahkan Pak Syahru, monggo. Jurnal Bu, jurnal. Seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya penelitian yang belum diseminarkan itu boleh. Hasil penelitian yang belum diseminarkan itu boleh. Tapi kalau jurnal otomatis harus tersubmit ya Bapak ya. Harus memang sudah disubmit kalau jurnal. Kalau belum disubmit itu namanya bukan jurnal. Bisa jadikan makalah yang belum disubmit gitu ya Pak ya. Tapi kalau bentuk makalah nggak apa-apa ya. Harus itu tadi Pak, harus sudah dipublikasikan. Ya mungkin ada tambahan dari Mas Syahru, silakan Mas Syahru. Iya, yang pertama Pak, kalau misalnya tidak dipublikasikan, itu dipastikan bahwa itu adalah hasil PTK. Kalau dalam bentuk laporan PTK yang tidak dipublikasikan, itu masih bisa untuk dinilai. Kalau hanya tulisan yang belum dipublikasikan, itu belum termasuk Bapak. Jadi kalau punya artikel yang belum diterbitkan, belum dikirimkan ke jurnal, atau belum di upload di media populer dan lain sebagainya, itu belum termasuk karya yang bisa dinilaikan. Kemudian untuk KKG tadi, kalau misalnya tidak ada sertifikat, itu mungkin bisa dilampirkan undangan Bapak Ibu, atau bisa dilampirkan surat tugas, atau juga bisa dalam bentuk SK. Tapi yang paling primer sebenarnya yang pertama adalah sertifikat, karena bisa menjelaskan kehadiran Bapak Ibu. Yang kedua ya surat tugas, menandakan bahwa Bapak Ibu juga berpartisipasi, dan juga undangan sebagai bukti untuk melengkapi komponen-komponen yang ada.
Kemudian terkait pengabdian coba. Nah, kalau untuk pengabdian bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya kegiatannya di sekolah, Bapak Ibu sebagai panitia penerimaan siswa baru atau panitia maulid, Isra Miraj itu bisa dimasukkan, baik itu dilaksanakan di tempat sekolah maupun di masjid-masjid yang ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti silakan dicermati poin-poin ini. Jadi sebenarnya yang paling penting Bapak Ibu, yang paling pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengidentifikasi. Jadi silakan di list, oh saya pernah apa, masuk ke kegiatan apa. Itu yang paling penting. Itu langkah yang pertama, mungkin bisa Bapak Ibu lakukan mulai dari besok. Dan juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, informasi dari Panitia Nasional, kalau tidak ada perubahan, besok sampai dengan tanggal 7 adalah validasi pendaftaran di halaman UKM PPG. Jadi besok Bapak Ibu bisa membuka halaman UKM PPG di ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian, kalau ini belum ada informasi ya, nanti di bagian atas di sini ada informasi atau ada link untuk melakukan validasi pendaftaran. Nah, pendaftaran dilakukan dengan mengupload pertama, Bapak Ibu mengupload foto yang kemarin sudah kami informasikan, kemudian Bapak Ibu mengupload KTP, kemudian Bapak Ibu mengupload surat keterangan lulus yang nanti kami akan sampaikan mungkin besok atau bersamaan dengan informasi atau surat edaran dari Panitia Nasional terkait pendaftaran. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah melakukan pendaftaran, itu Bapak Ibu akan mendapatkan formulir pendaftaran atau kartu ujian yang nanti Bapak Ibu silahkan di print dan dijadikan bukti ketika melakukan pembukaan video UKIN. Jadi nanti di depan silahkan ditunjukkan kartu tersebut, kartu pendaftaran atau formulir pendaftaran yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ainun terkait langkah-langkah atau cara-cara pada saat melaksanakan. Oke, mungkin seperti itu Bu Desi, atau mungkin ada hal yang terlewatkan? Ya, Bapak Ibu, itu sudah di-share ya panduan teknis untuk penilaian uji kinerja. Bisa oleh Pak Syahrul, bisa dibaca-baca lebih detail Bapak Ibu ya. Persiapan. Terima kasih Bu Ainun, Pak Syahrul, Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu kita cukupkan UKM PPG. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Syahrul dan Bu Ainun, mohon Bapak Ibu laksanakan sebaik mungkin. Bu Desi, Jadi Bu Desi. terkait dengan timeline-nya, ya Pak Syahrul. Ya, mungkin sebelum ditutup, saya mau menyampaikan sedikit Bapak Ibu sekalian. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Ainun, tapi mungkin perlu kami perkuat. Yang pertama terkait portofolio Bapak Ibu sekalian, mohon untuk, karena pengalaman dari angkatan sebelumnya, ketika selesai sosialisasi ini pusing, saya harus membuat apa dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah disampaikan di panduan penilaian. Jadi komponen paling besar di penilaian itu yang pertama, kalau Bapak Ibu tadi mencermati slide-nya Bu Ainun, yang pertama itu adalah video, UKIN praktik pembelajaran, poinnya 6, sedangkan portofolio itu hanya 1/7. Kalau UKIN tadi 6/7, portofolio itu 1/7. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi sudah melakukan list, ternyata saya hanya
punya sedikit dari gini nanti Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu bingung. Silakan dimaksimalkan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memaksimalkan di portofolio, silakan dimaksimalkan di praktek pembelajarannya. Ini saya berikan simulasi sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah mengantuk dan lain sebagainya. Misalnya gini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu cuma punya nilai 10 portofolio, tapi Bapak Ibu bisa maksimal lulusannya itu 70. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi kalau misalnya RPP Bapak Ibu itu jelek, misalnya hanya dapat 70, hanya dapat 70. Ini nilainya hanya 61. Itu berarti Bapak Ibu belum lulus. Jadi kalau misalnya di portofolionya itu Bapak Ibu tidak bisa maksimal mengumpulkan poin, silakan betul-betul dimaksimalkan di UKIN RPP dan UKIN video praktek pembelajarannya, sehingga walaupun nilai Bapak Ibu di portofolio kecil itu bisa dimaksimalkan di 2 item selebihnya, sehingga Bapak Ibu tetap bisa lulus. Mungkin seperti itu Bu Desi, terima kasih. Iya, saya menambahkan sedikit ya Bapak Ibu, untuk koordinator berkenan ya besok mengadakan Zoom ya. Sebentar saja, nggak usah lama-lama. Besok siang mungkin untuk Bapak Ibu koordinator akan saya share linknya ya di grup koordinator. Terima kasih. Terus semangat Bapak Ibu ya. Sudah ada pencerahan dari Pak Syahrul juga terkait dengan bagaimana persiapan Bapak Ibu ya untuk portofolio maupun UKIN. Yang pasti pastikan maksimal di RPP dan praktek pembelajarannya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Syahrul, Bu Ainun. Bapak Ibu sudah jangan bingung lagi ya. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang bisa masuk folio adalah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan 3 tahun sampai sebelum pelaksanaan PPG. Jadi sebelum Oktober ya, Bapak Ibu mulai PPG sepertinya awal Oktober kalau saya tidak salah. Sebelum awal Oktober itu dikumpulkan, diidentifikasi, kemudian sudah mulai dikumpulkan bukti-buktinya dalam bentuk file. Yang tidak perlu dipaksakan, tetapi komponen-komponen utamanya yang harus ada itu tidak boleh terlewat. Jadi seperti penelitian komponen utama itu penelitian publikasi, refleksi, pencarian informasi baru harus maksimal, karena ketika kita mengulang UKIN biayanya lebih mahal begitu ya Bu Ainun. Mengulang UKIN biayanya jauh lebih mahal dibanding Bapak Ibu mengulang UP. Tapi kita juga tidak mau Bapak Ibu mengulang UP. Jadi baik UKIN maupun UKM PPG silakan Bapak Ibu maksimalkan supaya kita semua lulus 100%. Insya Allah bisa, atas ikhtiar dan doa kita bersama. Timeline-nya jangan lupa. Jangan sampai terlambat 1 detik pun, karena sudah ada pengalaman kita upload terlambat sekian detik, tidak bisa ditolong di pelaksanaan UKM PPG selanjutnya. 9 sampai 11 Bapak Ibu dipersilakan mengunggah portofolio 9 sampai 11 Januari, 12 dan 13 Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran di tanggal tersebut. Jadi di RPP-nya bunyi tanggal tersebut, di videonya juga dibunyikan tanggal tersebut. Di video jangan lupa Bapak Ibu menunjukkan kartu peserta dan menunjukkan bahwasanya pembelajaran tanggal 13. Kemudian tanggal 15 dan 16 silakan Bapak Ibu unggah RPP di doa bersama-sama supaya nilainya maksimal, karena disinilah pelaksanaan penilaian oleh dosen penguji.
Bapak Ibu di masa itu Bapak Ibu silakan mempersiapkan pelaksanaan dengan instalasi